Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib, hari kedua dari bulan Mei 2024 dan malam ke-23 dari bulan Syawal 1445 Hijriah. Alhamdulillah, Allah memudahkan bagi kita untuk terus mengadakan daurah secara online, daurah Imam Muqbil Al-Wadi'i dari kitab yang dibahas Al-Akhbarus Sahihah fi Sifati Ru'yatillah fil Akhirah. Kumpulan hadis-hadis yang sahih yang membahas tentang bagaimana sifat kaum muslimin akan melihat Allah di hari kiamat kelak. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang kelima dari 5 pertemuan. Dan di pertemuan yang kelima ini kita mulai masuk kepada matnul hadis. Maka kita langsung membaca ucapan penulis. Qala al-muallifu rahimahullah au hafidhahullah di dalam kitabnya Al-Akhbarus Sahihah fi sifati ru'yatillah fil akhirah, aqidatus salafi wa ashabil hadithi fi sifati ru'yatillah azza wa jal. Yang maknanya aqidatus salaf. Dan aqidatus salaf dari segi i'rab, aqidatu marfu, kenapa? Karena dia mubtada, karena dia khobar dari mubtada yang mahdhuf, takdiruhu hadhihi aqidatu. Maka aqidatu di sini dalam keadaan khobar dan dia mudhaf, as-salafi mudhafun ilaih. Maka terjemahnya hadhihi aqidatu salafi, ini adalah akidah dari orang-orang yang terdahulu. Wa ashabil hadis, dan juga para ulama yang hidup di zaman kita, dari muasirin, dari para ulama ahli hadis. Fi sifati ru'yatillah azza wa jal, yang membahas tentang sifat melihat Allah jalla wa ala. Lalu apa makna al-aqidah? Setelah tadi kita mengetahui akidah i'rabnya dia khobar yang marfu dari mubtada yang mahdhuf, takdirnya hadhihi aqidatu, dan as-salafi mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Maka apa makna akidah dari segi lughah dan istilah? Makna akidah barakallahu fikum, dia ma'khudhah minal aqd war rabt wasyad bi quwwah wa hiya ala wazn fa'ilah min aqada yaqidu aqidatan bimakna ma'qudah ay ismun maf'ul. Maknanya dari segi lughah, akidah diambil dari ikatan yang sangat kuat. Maka suatu simpul, suatu ikatan yang sangat kuat, jika kita mengikat tali dengan simpul yang kuat, indal Arab dinamakan akidah ala wazn fa'ilah. Maka disebutkan oleh Arab yaqidu asyakhsu, yaqidu rajulu, bimakna yurbitu ar-rabt al-wathiq ala qalbih bima ya'taqiduhu. Maka seseorang dikatakan yaqidu syakhsu, yaqidu rajulu, bahwa orang ini berakidah, maknanya orang ini meyakini, maknanya dia mempunyai keyakinan yang kuat yang dia ikat di dalam hatinya. Ini makna dari akidah dari segi lughah. Dan akidah itu bisa jadi hak dan bisa jadi batil. Adapun dari segi syar'an, definisi akidah secara syar'i, secara istilahi, adalah ma yaqiduhu syakhsu biqalbihi wa yadinullah bihi. Fa in tabaqa asyarq
fa in tabaqa asy-syara' fa aqidatuhu sahihah wa in khalafahu asy-syara' fa batilah. Maka akidah dari segi definisi apa-apa yang diyakini oleh seseorang dengan keyakinan yang jazim di dalam hatinya, dan keyakinan ini terbagi menjadi dua, bisa keyakinan yang sahih sesuai dengan syariah, dan bisa keyakinan yang tidak mengikuti syariah, keyakinan yang batilah. Maka mana pendalilannya keyakinan itu bisa sahihah dan batilah? Seperti Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran, alladzina kafaru wa saddaqu an sabilillah. Seperti disebutkan di dalam ayat Al-Quran, di mana disebutkan alladzina kafaru wa saddu an sabilillah, maka mereka orang-orang yang kafir, wa saddu an sabilillah, dan mereka menjadikan penghalang seluruh manusia dari jalan kebenaran. Maka ini makna dari wasaddu an sabilillah. Mereka mencegah manusia untuk mendapatkan jalan kebenaran. Adalla a'malahum. Maka mereka sesat jalannya, sesat perbuatannya. Siapa mereka? Kelompok kufar Quraisy, yang mana Nabi Muhammad berserta para sahabatnya berdakwah kepada tauhid, maka mereka adalla sabilahum. Maka mereka dalam keadaan menghalangi manusia dari akidah yang benar. Maka di sini yang menjadi poin adalah disebutkan mereka adalla. Mereka jalannya sesat. Karena apa? Karena akidah mereka yang sesat. Di mana mereka menyembah kepada Allah dan kepada selain Allah. Kepada Lat, Uzza, Manah, dan Hubal. Dan mereka melarang manusia untuk mengikuti Nabi Muhammad. Adalla a'malahum. Ini poin pendalilan bahwa keyakinan yang ada pada mereka, akidah yang ada pada mereka, akidah yang salah. Waladina amanu wa amilu salihat wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqq min rabbihim kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Adapun kelompok yang kedua yang berkeyakinan dengan benar, yang beriman kepada Nabi Muhammad dan melaksanakan amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, maka wahuwal haq, akidahnya akidah yang benar. Maka akan diampuni dosa-dosanya dan akan dijadikan kedudukannya di dunia jaya raya, kaya raya. Maka ini dari makna yang diinginkan dari akidah yang terbagi menjadi dua. Maka al-aqidah as-sahihah wal aqidah al-batilah. Faman i'taqada ma unzila ala Muhammad fa aqidatuhu sahihah wa huwal haq. Seperti di ayat Muhammad ini. Wa man kafara bima unzila ila Muhammadin fa aqidatuhu batilah. Maka ini dari yang diinginkan definisi tentang al-aqidah. Maka al-aqidah dari segi lugatan tadi simpul yang kuat. Dan adapun dari segi kita sedang belajar, Pak. Lagi les, Ustaz? Iya. Udah selesai belum, Ustaz? Tadi saya lihat di Telegram udah selesai. Belum mulai. Maka di dalam ayat ini jelas akidah secara syar'an adalah suatu keyakinan yang diyakini seseorang di dalam hati, dan akidah ini terbagi menjadi dua. Jika mengikuti syariah maka dia akidah yang sahihah, dan jika menyelisihi syariah maka akidahnya batilah.
Di mana pendalilannya ayat tadi, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Disebutkan di sini orang-orang kufar musyrik Quraisy yang mana mereka kufur kepada Nabi Muhammad dan mencegah manusia dari mengikuti Nabi Muhammad, maka diklaim oleh Allah adalla a'malahum. Akidah mereka akidah yang batil. Waladina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqq. Maka adapun orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad maka dalam keadaan hak. Dan kemudian di ayat yang berikutnya, dzalika bi annal ladzina kafaru taba'u al-batila wa annal ladzina amanu ittaba'ul haqqa min rabbihim. Maka di akhir disebutkan, maka demikianlah orang-orang kufar Quraisy mereka mengikuti akidah yang al-batil. Dan orang-orang yang beriman kepada Nabi mengikuti akidah yang hak dari Rabb mereka. Maka ini definisi akidah dari segi lugatan wastilaha. Kembali kepada kitab, bagi ikhwah yang sudah mendaftar kepada Qais, silahkan mendapatkan kitab PDF. Maka disebutkan oleh penulis aqidatus salafi, dan as-salafi di sini majrur dikarenakan mudhaf ilaih. Majrur bil idhafah. Adapun makna salaf dari segi lughah, kullu ma madha minaz zaman, itu adalah salaf. Semua perkara yang telah terdahulu dari zaman dinamakan dengan as-salaf. Mana dalilnya dari segi lughah? Allah berfirman, qul lil ladzina kafaru, agar apa? Iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka, orang-orang kafir, agar mereka bertobat dan selesai dari kekufurannya. Apa balasannya? Yughfar lahum ma qad salaf. Akan diampuni dosa-dosanya secara direct, secara otomatis, dari apa yang telah mereka lakukan qad salaf, yang telah terdahulu. Maka ini makna dari Al-Quran, as-salaf bimakna alladzi qad madha minaz zaman. Maknanya, jika mereka orang-orang kafir yang masuk kepada Islam secara direct, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Maka makna salaf, kullu ma madha minaz zaman. Dan untuk makna ini juga, kalau tadi di dalam Al-Quran, juga datang di dalam hadis. Maka hadis yang muttafaqun alaih, datang dari Fatimah. Yang mana Nabi berkata kepada Fatimah, wa innila ara al-ajala ila qad iqtaraba. Fattaqillah wasbiri fa innahu ni'mas salafu ana. Fa innahu ni'mas salafu ana. Ini wajah pendalilan, this is the point. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa wahai Fatimah, anakku, aku telah mengira dan memprediksi bahwa ajalku telah qad iktarab. Maka qad di sini yufidu takrib, bukan yufidu tahqiq, tapi yufidu takrib seperti qad qamatis shalah. Maka qad iktaraba, maka telah dekat ajalku. Apa nasihat Nabi? Fattaqillah, terus bertakwa kepada Allah. Wasbiri, dan terus melaksanakan kesabaran di saat ditinggal oleh Nabi. Fa innahu ni'mas salafu ana. Maka maknanya di sini kata Imam An-Nawawi di Syarah Muslim, wasalaf al-mutaqaddim. Maknahu ana mutaqaddimun kudamaki fataruddina alayya. Maka aku akan mendahului anti. Maka ini makna dari nikmas salafu ana. Maka as-salaf di sini yang diinginkan adalah semua yang telah lampau. Maka aku termasuk dari yang telah lampau, yang telah mendahului. Maka ini dari segi lugatan. Adapun dari segi istilahan, as-salaf adalah ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzina amanu wa asaru fa akhadu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam hada din mubasyaratan fi usulihi wa furu'ihi.
Maka yang diinginkan salaf yang pertama adalah mereka yang hidup di zaman Nabi. Dari para sahabat yang mengambil ilmu langsung dari Nabi. Dan begitu pun dari kelompok yang kedua, meninggal Nabi dan ilmu ada di para sahabat, diambil oleh para tabi'in. Maka ini dari salaf kelompok yang kedua. Dan kelompok yang ketiga, meninggal para sahabat, ilmu ada di tabi'in, diambil oleh next generation, mereka itba'ut tabi'in. Maka inilah salaf. Dan salaf dari segi istilah ini telah datang hadis, yang mana hadis ini mutawatir, yang datang dari berbagai sahabat, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Maka di hadis ini yang datang dari berbagai sahabat dan banyak yang muttafaqun alaih, bahwa sebaik-baiknya manusia yang hidup di muka bumi ini adalah yang hidup di zamanku dan menuntut ilmu denganku. Siapa? Mereka para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian mereka orang-orang yang berikutnya. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian mereka orang-orang yang berikutnya. Maka di sini ditafsirkan oleh as-salaf bahwa yang diinginkan para sahabat, kemudian para tabi'i, dan kemudian itba at-tabi'i. Dan nanti akan ada hadis yang khusus pembahasan tentang ini. Maka inilah dari makna as-salaf lugatan wastilaha. Maka makna dari ucapan penulis aqidatus salafi di matan. Maka takdirnya hadhihi aqidatus salafi. Maka hadhihi mubtada yang mahdzuf dan aqidatu khobar marfu dari mubtada yang mahdzuf tadi. Aqidatu as-salafi diidhafahkan akidah kepada salaf, maka dia akidah yang benar. Akidah dari para sahabat dan tabi'in serta itba at-tabi'in. Wa ashabil hadis. Lalu lafaz ashabil hadis di sini majrur. Kenapa? Karena dia ma'tuf dengan waw atifah, wa ashabi al-hadisi, dan mereka para ahlul hadis. Maka ashabil hadis diidhofahkan atau diatafkan kepada as-salaf. Maka mereka di sini siapa? Dan mereka itu adalah bagaimana? Maka ashabul hadis, siapa mereka? Humul ladina yattabi'unal haq bidalilih minal kitab wa sunnah ala fahmi as-salafus salih. Maka mereka adalah para ulama, para ahli hadis, yang mana mereka beriman kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman as-salafus salih. Dan mereka ashabul hadis telah ditafsirkan oleh para ulama hum at-ta'ifah al-mansurah. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti agama yang hak, yang mana Allah menjadikan mereka di muka bumi ini akan selalu ada dan terus berdakwah, time to the time, anytime, anywhere, dimanapun berada akan ada at-ta'ifah al-mansurah atau al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Dan mereka gambarannya hidup di berbagai waktu. Di zaman now, di zaman sebelum kita, di zaman 1000 tahun sebelum kita, dan seterusnya. Dan bahkan di zaman yang akan datang, sampai mendekati kepada hari kiamat kelak. Maka mereka atau ifah al-mansurah akan selalu ada. Dan mereka yang diinginkan oleh penulis dengan wa ashabil hadis. Sehingga as-salaf mereka telah meninggal di 3 kurun yang mulia. Kemudian wa ashabil hadis, dan juga akidah dari orang-orang yang mengikuti para salaf dari ashabil hadis. Maka mana pendalilan bahwa mereka ashabil hadis atau ifah al-mansurah al-firqah an-najiyah yang terus menerus ada anytime, anywhere, di zaman kapanpun, dimanapun mereka hidup. Maka Allah akan menjaga mereka. Seperti hadis yang mutawatir, yang datang dari
16 sahabat. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah, la yadurruhum man khadalahum wa khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum zahirun 'alan nas." Maka di dalam hadis ini disebutkan akan selalu ada kelompok dari umatku. Apakah mereka salaf? Bukan, telah selesai. Dan salaf pun masuk kepada Taifah al-Mansurah. Namun di sini yang kita bicarakan, telah meninggal para sahabat tabi'i dan itba'ut tabi'i, akan terus sampai hari kiamat, menjelang hari kiamat. Maknanya, kelompok yang dia itu dari umatku, kata Nabi. Yang apa fungsinya? Qa'imatan bi amrillah. Mereka menegakkan hujah-hujah. Mereka menuntut ilmu, dan mereka mengamalkannya, dan mereka berdakwah. Seperti zahirnya At-Taifah al-Mansurah yang ada pada kita sekarang. La yadurruhum man khadalahum au khalafahum. Maka kelompok dari kaum musyrikin, dari al-Yahud wan Nasara, dan dari kelompok ahlul bid'ah, tidak bisa membumi hanguskan mereka. Tidak bisa menghancurkan mereka. Mereka akan eksis di muka bumi itu. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara hari kiamat. Wahum zahiruna 'alan nas, dan mereka akan tetap ada. Maka At-Taifah al-Mansurah di sini selalu ada, anytime anywhere, seperti para ulama yang sebelum kita, Syekhuna Muqbil, Syekh Al-Albani, Ibnu Baz, Ibnu Al-Utsaimin rahimahumullah. Kemudian yang masih hidup bersama kita dari para masyayikh, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Rabi Ibni Hadi Al-Madkhali, dan juga masyayikh yang setelah mereka yang masih hidup juga, Syekh Muhammad Ibni Hadi Al-Madkhali, atau yang lainnya. Maka ini semuanya zahirnya adalah hum ashabul hadis, wahum ulama, wahum At-Taifah al-Mansurah yang ditolong oleh Allah untuk menegakkan agama ini dimanapun mereka berada. Dan telah ditafsirkan kenapa penulis di sini menyebutkan as-salaf wa ashabil hadis, ingin menekankan dengan lafaz ashabul hadis karena At-Taifah al-Mansurah mereka adalah para ulama, dan para ulama dimutlakkan juga kepada ashabul hadis karena mereka mempelajari ilmu-ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu Quran, yang semuanya menunjukkan bahwa mereka adalah At-Taifah al-Mansurah. Maka telah datang tafsir dari Taifah al-Mansurah ini, ditafsirkan oleh para ulama bahwa mereka ahlul ilm dan ahlul hadis. Maka telah datang tafsir, atau kita sebutkan hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq, ini hadis yang mutawatir datang dari 16 sahabat seperti Abi Hurairah, Imran ibnu Husain, Mu'adz ibnu Jabal, Muawiyah ibnu Abi Sufyan, Al-Mughirah ibnu Syu'bah, Jabir ibni Abdullah, dan Jabir ibnu Samurah juga, wa Uqbah ibnu Amir wa Thauban, dan juga Zaid ibnu Arqam dan Abi Umamah dan Amr dan Syarahbil ibnu Samad dan Sa'id atau Sa'ad ibnu Abi Waqqas dan Salamah ibnu Nufail Al-Hadrami. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim telah menyebutkan bahwa hadis ini mutawatir karena datang dari tadi 16 sahabat dan diriwayatkan muttafaqun alaih dan yang lainnya. Maka hadis yang agung ini menceritakan bagaimana mereka At-Taifah al-Mansurah, mereka para ulama, mereka al-firqah an-najiyah, mereka ashabul hadis. Maka telah ditafsirkan siapa mereka itu, hum ahlul ilm wa ahlul hadis. Seperti berkata Ali Ibnul Madini, di mana Ali Ibnul Madini di saat mentafsirkan hadis ini, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq, faqala hum ahlul hadis. Maka ucapan ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Berkata Abu Isa At-Tirmidzi, sami'tu Muhammad ibn Ismail. Siapa? Imam Al-Bukhari. Yaqulu sami'tu Ali ibn al-Madini. Berkata gurunya. Ali ibn al-Madini
adalah gurunya Imam Al-Bukhari yang sangat ditakuti oleh Imam Al-Bukhari. Di mana Imam Al-Bukhari mempunyai guru sekitar 1000 guru. Namun dari guru-guru itu Imam Al-Bukhari mungkin kedudukannya lebih di atas mereka dari gurunya. Adapun Ali Ibnul Madini yang dilaqabi dengan Hayatul Wadi, the rattlesnake, maka Imam Al-Bukhari dalam keadaan sangat menghormatinya dan sangat menghargainya. Sampai dia mengatakan, mastasghartu min masyaikhi illa min hayatil wadi. Maka aku tidak merasa gentar, kecut dan takut di saat duduk di depan guru-guruku, kecuali aku merasa gentar di saat duduk di depan hayatul wadi, ular derik padang pasir. Yang mana Ali Ibnul Madini, gurunya Imam Al-Bukhari, jagoan ilal hadis. Yang mana dia panglima perang dari penyakit hadis. Dia dokternya hadis. Maka di sini dia mentafsirkan, aku mendengar kata Imam Al-Bukhari, Ali Ibnul Madini mengatakan, mentafsirkan ayat ini, hum ahlul hadis. Maka mereka itu adalah, atau Ifah al-Mansurah adalah ahlul hadis. Dan begitu pun Imam Al-Bukhari sendiri pun mengambil faidah dari gurunya, dan dia pun mentafsirkan seperti di dalam sahihnya. Ataupun seperti dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di Syarfi Ashabil Hadis, dengan jalan yang sahih kepada Imam Al-Bukhari, bahwa berkata Imam Al-Bukhari di saat menjelaskan hadis Jabir, la tazalu ta'ifatun min ummati, maka berkata Imam Al-Bukhari, yakni ashabul hadis. Maka di sini kenapa penulis menyebutkan aqidatus salafi wa ashabil hadisi, maknanya inilah akidah yang benar dari akidah mereka salaf, para sahabat, tabi'i dan itba'u tabi'in, dan akidahnya mereka para ahli hadis, ahli ilm, atau Ifah al-Mansurah, al-Firqah an-Najiyah yang hidup di zaman now dan zaman yang akan datang, bahwa mereka sama meyakini bahwa Allah itu dilihat di hari kiamat kelak. Maka ucapan Imam Al-Bukhari dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya Syarfu Ashabil Hadis, yang mana sanadnya bertumpu kepada Abu Nuaim Al-Hafidh, haddatsana Abu Muhammad Ibnu Hayyan, haddatsana Ishaq ibnu Ahmad, haddatsana Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Maka sanadnya kepada Imam Al-Bukhari sanad yang sahih, karena Abu Muhammad Ibnu Hayyan dia adalah Al-Syekh Al-Imam Al-Hafidh, dan juga Ishaq ibnu Ahmad dia Al-Hafidh. Maka sanadnya sahih. Maka dari dua tafsir Imam Al-Bukhari dan gurunya Hayatul Wadi Ali Ibnul Madini, ditafsirkan bahwa hadis Ta'ifah Al-Mansurah mereka adalah ashabul hadis. Maka selesai dari ucapan penulis aqidatus salafi wa ashabil hadisi. Fimada, di dalam permasalahan apa? Fi ru'yatillah azza wa jal, dalam permasalahan melihat Allah Jalla wa ala. Maka ketahuilah ya ibadallah dari ucapan penulis ini tentang kaum muslimin melihat Allah, maka al-muslimun di dalam permasalahan ini antara gulu dan tafrid. Apa gulu maknanya? Menetapkan melihat Allah gulu, dan tafrid sangat berkurang-kurangan, maknanya tidak mau menetapkan melihat Allah. Maka antara yang gulu menetapkan melihat Allah siapa? Mereka kelompok as-sufiyah. Apalagi yang manunggaling kawula Gusti, al-ittihadiyah. Maka mereka al-hululiyah wal ittihadiyah dari gulatu sufiyah, maka mereka kelompok yang the wrong path, kelompok yang sesat, salah jalan. Maka mereka gulu menetapkan kaum muslimin bisa melihat Allah dengan kedua matanya, baik di dunia ataupun di hari akhirah. Ini kita katakan mereka gulu dalam penetapan. Maka gambarannya bagaimana? Mereka orang-orang sufiyah. Coba lihat ucapan-ucapan mereka yang mengaku sudah menjadi
Al-Habib, yang mengaku sudah menjadi walil majdub, dan yang lainnya. Maka mereka mengatakan Allah dengan kedua mata kami. Dan itu pendapat yang salah, karena kita di dunia ini tidak akan pernah melihat Allah Jalla wa'ala, sesuai ucapan Allah di dalam surat Al-A'raf kepada Musa, lan tarani, kamu tidak akan pernah melihat aku di dunia. Dan juga Allah berfirman, la tudrikuhul absor, tidak akan pernah ada mata-mata yang bisa melihat Allah. Wa huwa yudrikul absor, dan Allah melihat mata-mata manusia. Dari dua ayat ini menjadi pendalilan tidak ada manusia yang bisa melihat Allah di dunia. Dan begitupun di dalam hadis telah datang dari Abi Umamah, diriwayatkan oleh Imam Muslim mu'allaqan dan disambung oleh Ashabus Sunan dengan sanad yang sahih tentang sifat Dajjal. Maka disifatkan Dajjal mempunyai sifat rububiyah. Maka disebutkan di dalam hadis, fa inna rabbakum laisa bi'awar, fa innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Maka ini poin pendalilannya, bahwa itu adalah Dajjal karena dia awar, matanya rusak satu, dan Allah matanya tidak rusak. Kemudian apa? Dan ini poin pendalilannya, innakum lan tarawna rabbakum lan tarawna au lan taraw rabbakum hatta tamutu. Maka kalian tidak akan pernah melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa kaum muslimin sama sekali tidak akan pernah melihat Allah, kecuali mereka telah meninggal barulah bisa melihat Allah. Maka ini kelompok yang gulu. Siapa kelompok Gulatu Sufiyah dari Al-Hululiyah dan Al-Ittihadiyah. Dan begitupun di sana ada yang ekstrim dalam penafian. Siapa? Mereka adalah kelompok yang banyak. Pertama Al-Jahmiyah, diikuti oleh Al-Mu'tazilah, diikuti oleh Al-Khawarij dan Syiah. Dan ini sebab dari penulisan kitab penulis, dikarenakan kelompok Asyiah Ar-Rafidah mengajak berjidal kepada pembicara di kliniknya untuk mempermasalahkan Allah tidak dilihat di dunia dan di hari akhirat kelak. Maka inilah kelompok yang ekstrim dalam penafian. Apa mereka mengatakan? La yura bil basar fid dunya wala fil akhirah. Maka kaum muslimin terbagi menjadi dua kelompok besar. Mereka yang gulu dalam menetapkan dan mereka sesat. Mereka mengatakan melihat Allah di dunia dan di hari akhirat. Dan mereka yang ekstrim dalam penafian, dan ini sesat juga, the wrong path, kelompok yang salah. Yang mana mereka mengatakan Allah tidak dilihat di dunia dan di hari akhirat. Lalu kelompok mana yang benar? Kelompok yang ketiga, zahaba as-salafus saleh wa ashabil hadith. Maka salaf dahulu, para sahabat, tabi'i dan itba'ut tabi'i, dan juga yang hidup di zaman now dari ashabil hadith, dari manhaj ahlus sunnah taifah al-mansurah, menyatakan ucapan yang wasat, ucapan yang tengah-tengah. Apa itu ucapan yang tengah-tengah? Bahwa Allah la yura bil basar fid dunya walakin yura fil akhirah. Bahwa Allah azza wa jal tidak bisa dilihat di dunia, namun dilihat di hari akhirat di dua tempat. Fi arasatil qiyamah wa fil jannah. Maka dilihat di hari kiamat, di saat kita semuanya di padang mahsyar, di saat kita dalam keadaan ditimbang dan dalam keadaan sebelum masuk surga atau neraka, dan kelak setelah masuk surga akan melihat Allah Jalla wa'ala. Maka ini kelompok yang benar, dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa tentang pembagian manusia kembali kepada tiga perkara tadi. Dan yang benar manhaj ahlus sunnah. Maka di sini kita sudah adzan. Di Depok sudah adzan. Dan sudah sholat. Dan sekarang untuk menambah waktu, sudah selesai 34 menit. Kita berikan faidah. Faidah. Jika ditanyakan kepada kita, taib, tadi disebutkan inilah akidah salaf. Maka pertanyaan yang besar,
Kenapa kita berakidah harus mengikuti as-salafus saleh dalam permasalahan-permasalahan akidah ataupun fikih dan yang lainnya? Kenapa harus merujuk kepada mereka? Dan begitu pun di sini penulis menulis aqidatu as-salafi wa ashabil hadis fi ru'yatillah. Akidah salaf dan ashabul hadis yang benar dalam permasalahan melihat Allah. Nah, kenapa kita ini harus dalam berakidah dan dalam permasalahan fikih dan dalam permasalahan ilmu tafsir dan dalam permasalahan qiraah dikembalikan kepada salaf? Bagaimana tafsir dari ayat, bagaimana akidah dari salaf, bagaimana fikih dari salaf, bagaimana qiraah Al-Quran dari salaf? Kenapa semuanya sedikit-sedikit harus dikembalikan kepada salaf? Maka jawabnya dari 3 perkara. Perkara yang pertama, annahum mausukun bi kalamillahi jalla wa ala lisani nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama, karena mereka para salafus saleh, ucapan-ucapan mereka telah ditazkiyah oleh Allah dan Rasul. Ucapan-ucapan mereka benar, terjauh dari kepalsuan, terjauh dari kebohongan. Maka apa yang ada pada para sahabat yang mengikuti Nabi itu benar adanya. Kemudian setelah itu di zaman tabi'i dan itba'ut tabi'i, maka mereka menjaga amanah ilmiah yang datang dari Nabi. Mana pendalilannya? Allah memuji mereka. Allah berfirman, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar waladina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Bahwa orang-orang yang terdahulu dari kaum muhajirin dan ansar, maka mereka dan juga yang mengikuti para sahabat dalam kebaikan, di sini ditafsirkan dari para sahabat yang lain yang selain as-sabiqunal awwalun wal muhajirin, maka mereka Allah ridho pada mereka itu. Dan mereka ridho kepada Allah. Maka di sini ditazkiyah oleh Allah, Allah ridho atas mereka. Sehingga mereka tidak memalsukan Al-Quran. Mereka tidak memalsukan hadis-hadis para sahabat. Dan juga di dalam ayat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan oleh Allah dari muka bumi ini. Dan ini pendalilan dari 2 Al-Quran. Adapun dari hadis, ataupun ditafsirkan ucapan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, bahwa maknanya di sini disebutkan oleh Imam Abi Hurairah khairu an-nasi linnas, bahwa mereka adalah sebaik-baiknya manusia untuk manusia diambil ilmunya. Ini makna dari kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Innahum khairul umam wa anfa'un nas. Dan begitu pun di dalam hadis yang mutawatir tadi kami sebutkan, khairun nasi qarni, summa ladina yalunahum, summa ladina yalunahum. Bahwa sebaik-baiknya dari umat yang ada di muka bumi ini adalah yang hidup denganku. Qarni, siapa? Para sahabat. Summa ladina yalunahum, kemudian setelah mereka tabi'in dan itba'at tabi'in. Maka inilah landasan yang pertama. Di saat agama ini kita mengambil dari salaf, dari murid Nabi langsung, para sahabat, maka terjaga ilmu ini. Tidak dicampur dengan kedustaan dan kebohongan. Karena Allah telah memuji mereka, dan Nabi mengatakan, khairun nas qarni. Sebaik-baiknya manusia adalah yang hidup di zamanku. Bismillah. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus kembali kepada manhaj salaf? Manhaj salaf. Dalam akidah, dalam tafsir, dalam apa saja. Kenapa? Kedua, khassahumullah bitasalsulil ilm wal fiqh wa tafsir. Karena Allah mengkhususkan mereka dengan rantaian ilmu dan fikih dan tafsir dan qiraah dan yang lainnya. Maka khobar-khobar ilmu yang datang dari Nabi, dari akidah, dari fikih, dari tafsir Al-Quran, semuanya itu diturunkan oleh Nabi kepada para sahabat, dan Nabi meninggal, para sahabat diturunkan kepada tabi'i, para sahabat meninggal dari tabi'i kepada itba'at tabi'in. Maka 3 kelompok kurun ini mengambil tasalsul
silsilah estafet ilmu dan amal dan pengetahuan agama dari Nabi Muhammad dan tabi'i serta itba'u tabi'i langsung. Maka ini sebabnya. Lalu mana pendalilannya bahwa ilmu mereka terjaga? Dari Nabi dijaga oleh sahabat. Nabi meninggal, ilmu ada di para sahabat. Dan sahabat dijaga ilmunya oleh Allah, diambil oleh tabi'in. Dan sahabat meninggal, ilmu ada pada tabi'in, tabi'in diambil oleh itba'at tabi'in. Mana dalilnya? Hadis yang datang dari Ibni Abbas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum." Maknanya tasma'un, bahwa kalian akan mengambil hadis-hadis dan Al-Quran dariku, wahai para sahabat. Itu maknanya. Berarti sanadnya bersambung. Dari Nabi Muhammad diterima oleh para sahabat. Wa yusma'u minkum. Apa maknanya? Dan akan didengar dari kalian. Ilmu-ilmu yang ada pada kalian itu, jika aku mati, kata Nabi, akan didengar ilmu kalian itu oleh suatu kelompok. Siapa? Tabi'in. Maka tabi'in masuk di sini. Wa yusma'u minkum. Bahwa para sahabat kalian akan didengar oleh para tabi'in. Wa yusma'u, dan akan didengar ilmu-ilmu itu mimman sami'a minkum, oleh orang-orang yang merupakan itba'ut tabi'in. Jadi gambarannya di hadis ini yang agung disebutkan bahwa ilmu yang datang dari Nabi itu tasalsul, estafet, tidak terputus. Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad menurunkan kepada para sahabat. Maka dikatakan tasma'un, kalian mengambil ilmu, mendengar dari ucapanku, perbuatanku. Dan apa? Wa yusma'u minkum, dan aku meninggal, para sahabat akan diambil ilmunya. Wa yusma'u mimman sami'a minkum, dan akan diambil ilmunya dari orang-orang yang mengambil dari kalian, yakni para tabi'in, akan diambil ilmunya oleh para itba'at tabi'in. Ini landasan yang kedua, bahwa mereka para salaf ilmunya estafet bersambung dari Nabi kepada para sahabat. Sahabat menurunkan ilmu kepada tabi'in, dan itba'ut tabi'in mengambil ilmu dari para tabi'in. Lalu hadal hadis dari Ibnu Abbas yang marfu tadi, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum, ini mahaluh. Kedudukannya bagaimana? Hasan li ghairi. Di mana sanadnya bertumpu kepada, dikeluarkan oleh Imam Abi Daud, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, sanadnya kulluhum min tariq Al-A'mash an Abdillah ibni Abdillah an Sa'id ibni Jubair. Dari Ibni Abbas. Maka semua rijalnya sikot, kecuali Al-A'mash di sini mudallis. Menyebutkan Al-A'mash an Abdillah ibni Abdillah. Dan Abdillah ibni Abdillah di sini adalah Ar-Razi Sikoh Al-Kufi. Maka semua rijalnya sikot. Namun Al-A'mash mudallis. Namun jangan sedih dahulu. Telah datang syahid. Apa makna syahid? Dari sahabat yang lain. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabari di Mu'jamil Kabir dan Musnad Ar-Ruyani. Dari jalan Ibnu Abi Layla. Dari akhihi Isa. Dari Abdurrahman ibni Abi Layla. Dari Thabit ibni Qais ibni Syammas. Maka sanadnya tentunya dhaif, karena Ibnu Abi Layla adalah Muhammad ibni Abdurrahman ibnu Abi Layla. Yang mana dia adalah dhaif. Maka dari dua jalan ini bisa naik kepada derajat hasan. Di sini dhaif dikarenakan ada Muhammad ibni Abdurrahman ibni Abi Layla dhaif, dan tadi di hadis Ibni Abbas ada Al-A'mash yang an-anah. Maka oleh sebab itu hadis ini telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil, di mana beliau berkata, hada hadithun sahih rijaluhu rijalus sahih. Maka inilah alasan yang kedua kenapa kita harus mengikuti manhaj as-salaf. Dan yang terakhir kita tutup, yang ketiga adalah karena Allah telah memerintahkan kepada kita untuk berpegang kepada ilmunya salaf. Agar kita berpegang kepada as-salafus saleh dalam berakidah, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah,
dalam fikih, dalam qiraah, dalam tafsir. Yang mana di dalam Al-Quran banyak sekali Allah memerintahkan kita agar berpegang teguh dengan mereka. Pertama di Ali Imran Allah berfirman, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Maka wahai kaum muslimin, berpegang teguhlah kepada tali Allah semuanya dan jangan kalian tafarraqu, meninggalkan dari salaf dan melenceng, menjadi sesat. Dan di dalam surat Al-An'am Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Bahwa ini adalah jalan yang lurus. Ikutilah jalan yang lurus ini. Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman al-jamaah, yakni para sahabat pada saat itu. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti Islam yang menyempal, yang keluar dari manhaj ahli sunnah. Fatafarraqu bikum an sabilih, maka kalian akan menjadi sesat jalannya. Maka ayat ini maknanya barakallahu fikum, diperintah kita untuk mengikuti luzum al-jamaah dalam berbagai perkara, akidah, fikih, ahkam, suluk, manhaj, dakwah, dan perkara-perkara yang wajib ataupun sunnah dikembalikan kepada ilmu as-salaf. Ini perintah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus, ikuti. Jalan yang ada padanya Nabi Muhammad dan para sahabat. Dan bahkan ayat ini yang kami baca tadi sebagai pendalilan kita harus merujuk kepada ilmu salaf, telah datang asbabun nuzulnya. Dan asbabun nuzul dari sebaik-baiknya tafsir. Seperti Abdullah ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman khattan, summa qala hada sabilullah, summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, summa qala hadihi subul, ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi. Summa talal ayah, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Di hadis Ibnu Mas'ud menceritakan bagaimana asbabun nuzul ini. Maknanya, kata Ibnu Mas'ud, Nabi menggaris garis yang besar. Kemudian mengatakan, ikutilah jalan yang lurus ini, garis yang besar ini. Kemudian dari garis yang besar Nabi menjadikan di kanan dan kiri garis yang besar itu garis-garis kecil dan banyak. Seperti gambarannya tulang iga ikan yang sudah dimakan dagingnya. Nah, itu gambarannya. Garis lurus, tulang iga itu, kemudian di samping kanan dan kiri ada garis-garis kecil. Itu dia gambarannya. Maka Nabi kemudian setelah itu menggambar garis-garis yang kecil di kanan dan di kiri dan mengatakan hadhihi subul. Ini adalah the wrong path. Jalan-jalan yang menyempal dari garis yang lurus tadi. Garis-garis yang kecil itu yang salah. Ala kulli sabilin minha syaiton yad'u ilaih. Dari jalan-jalan yang kecil yang banyak itu semuanya syaiton mengajak kepada api neraka, kepada kesesatan. Maka diulang dibaca ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, maka ini jalan yang lurus, jalanku yang lurus, ikutilah. Fattabi'uh diperintahkan untuk diikuti. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Maka jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang menyempal tadi, kalian akan sesat. Hadis ini mahaluh dari Ibnu Mas'ud sebagai penjelas ayat tadi, dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ahmad Ad-Darimi juga dan Ibnu Hibban. Semua sanadnya bertumpu kepada Asim dari Abu Wa'il dari Abdullah ibnu Mas'ud. Maka sanad ini mahaluh. Siapa Asim? Asim adalah Asim ibnu Abi Nujud ataupun Asim ibnu Bahdalah. Yang mana dia adalah master dari qiraah. Yang antum hafal dari qiraah Hafiz an Asim. Inilah dia Asim ibnu Bahdalah. Maka dia dari segi Quran imam. Namun dari segi ilmu hadis pas-pasan. Maka Saduq hasanul hadis. Maka hadis ini hadis yang hasan dikarenakan Asim. Adapun Abu Wa'il, Syaqiq ibnu Salamah imam. Dan Ibnu Mas'ud adalah sahabi. Dan Abu Wa'il orang yang banyak meriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Maka Syekh kami Muqbil
telah menghukumi hadis ini di dalam As-Sahih Al-Musnad, hada hadisun hasan. Kenapa? Karena tadi ada Asim ibnu Abi Nujud. Maka dari sinilah 3 perkara yang kami sebutkan tadi. Kenapa kita harus kembali kepada salaf? Sedikit-sedikit mana dalilmu dari salaf? Sedikit-sedikit apa dari ucapan salaf terhadap permasalahan ini? Emangnya kenapa dengan salaf? Nah itulah tadi. Kenapa kita dalam berakidah, bermanhaj, dan berfikih, dan mengambil tafsir, dan mengambil qiraah harus dari salaf? Karena 3 perkara tadi. Telah kami sebutkan dalil-dalilnya. Perkara yang pertama, bahwa mereka itu dijamin oleh Allah tidak memalsukan dari berita Allah, Al-Quran, dan Sunnah. Dan pendalilannya telah lewat. Kedua, bahwa mereka tasalsulul ilm. Ilmunya estafet. Allah memberikan kepada Nabi. Nabi memberikan kepada para sahabat. Sahabat memberikan kepada tabi'i. Tabi'i memberikan kepada itba'ut tabi'in. Sehingga ilmu dari Nabi Muhammad dijaga oleh mereka. Sehingga ilmunya salaf, ilmu yang sangat mulia. Yang ketiga, telah datang perintah dari Allah agar kita harus luzum al-jamaah wahum as-salafus saleh. Bahwa kita diperintah untuk dalam beragama ini berpegang kepada al-jamaah. Siapa mereka as-salafus saleh? Dari ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada salaf dan jangan terpecah. Dan juga ayat yang kita tafsirkan tadi dengan hadis yang sahih dari Ibnu Mas'ud, ayat wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Bahwa ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Diperintahkan oleh Nabi untuk mengikuti jalan as-salafus saleh. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih, maka jangan please untuk mengikuti the wrong path, kelompok-kelompok yang sesat, maka kalian akan sesat jalannya. Inilah yang bisa kita berikan dari sesi yang kelima. Maka dengan ini selesai dari pembukaan kitab, dan insya Allah besok hari Jumat, besok ya libur. Maka insya Allah di waktu yang bisa kita berikan, kita akan umumkan. Kita akan masuk kepada al-babul awal. Sekali lagi bagi ikhwah yang belum mendapatkan matan, silahkan daftar kepada Qais seperti di pengumuman agar mendaftar kepada saudara kita, dan kemudian saudara kita akan memberikan kitab PDF gratis tanpa harus membeli. Maka dipersilahkan untuk mengambil PDF agar mudah memahami kitab. Wa naktafi ila huna. Wa jazakumullahu khaira. Wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha